Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lince Mayasari Girsang dengan NIM 32031313031. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Stambuk 2020. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh, fotografik, dan penginderaan jauh drone. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah suatu upaya untuk memperoleh informasi tentang objek dengan menggunakan alat yang disebut dengan sensor. Dan juga tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut. Perekamannya dapat dilakukan dari udara maupun antariksa. Sistem penginderaan jauh menggunakan pancaran cahaya dan hanya dapat beroperasi pada siang hari dan pada saat cuaca cerah. Contoh dari penginderaan jauh adalah satelit pengamatan bumi yang pertama, yang kedua ada satelit cuaca, dan yang ketiga ada memonitor janin menggunakan ultrasonik dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh fotografik. Penginderaan jauh fotografik adalah sistem penginderaan jauh yang pada perekamannya objek menggunakan kamera sebagai sensornya dan film sebagai detektornya. Penginderaan jauh fotografik menggunakan tenaga alami yang disebut dengan penginderaan jauh pasif. Sistem pasif ini hanya dapat beroperasi pada siang hari, karena jika pada malam hari tidak ada sinar alami yang memungkinkan terjadinya adanya pantulan gelombang elektromagnetik. Perekamannya dapat dilakukan dari udara maupun dari antariksa. Jadi, hasil dari penginderaan jauh fotografi berupa foto udara ataupun foto satelit. Yang kedua ada penginderaan jauh drone. Penginderaan jauh drone adalah penginderaan jauh pesawat tanpa awak yang digunakan untuk pemetaan wilayah, pemetaan perikanan, pertanian, dan juga kehutanan. Drone pertama kali dikembangkan pada tahun 2011. Penggunaan drone di Indonesia diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani di Indonesia. Adapun keunggulan dari penginderaan jauh drone ini adalah yang pertama, tidak berisiko tinggi karena tanpa awak. Yang kedua, lebih hemat bahan bakar. Dan yang ketiga, pembuatan pesawat yang murah, dalam arti biaya dalam membuat drone ini sangat murah. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja penginderaan jauh drone. Sistem sensor utama yang berfungsi sebagai kendali drone adalah sensor MU yang memiliki kegunaan kompas dan memberi informasi tentang orientasi dan kecepatan reguler dari wahana, sehingga dapat mengetahui posisi mata angin dari bumi. Selanjutnya, ada sensor posisi yang menggunakan GPS yang dapat mengetahui posisi geografis dari perangkat tersebut. Selanjutnya, pada drone tipe vertical take-off, akuator yang digunakan adalah Electronic Specific Container Digital yang berfungsi untuk mengontrol rotasi per menit untuk menghubungkan antar motor. Kemudian, pada fixed wing menggunakan servo untuk menggerakkan aileron, rudder, dan elevor pada sayapnya. Selanjutnya,
servo menerima sinyal digital di dekode, sehingga kendali servo pun akan menentukan kecepatan dari posisi perangkat tersebut dan berpengaruh terhadap pergerakan. Berikut saya tampilkan cara kerja penginderaan jauh fotografi dalam bentuk gambar agar lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja penginderaan jauh fotografi. Penginderaan jauh fotografi menggunakan tenaga alami yang disebut sebagai penginderaan jauh sistem pasif. Penginderaan jauh fotografi sangat membutuhkan cahaya matahari sebagai komponen utama dalam proses penginderaan jauhnya. Di sini yang diutamakan yaitu kamera sebagai sensornya dan film sebagai detektornya. Hasil rekamannya akan diproses menjadi sebuah foto udara. Namun, jika hanya satu lansat rekamannya tidak akan disebut sebagai foto karena detektornya bukan berupa film maupun hanya berupa layar yang dilapis dengan fosfor. Skala foto udara dipengaruhi oleh tinggi terbangnya pesawat. Semakin tinggi pesawat, maka foto yang dihasilkan juga akan berskala semakin kecil. Dan semakin panjang fokus kamera, maka fotonya akan berskala semakin besar. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja penginderaan jauh drone. Sistem sensor utama yang berfungsi sebagai kendali drone adalah sensor MU yang memiliki kegunaan kompas dan memberi informasi tentang orientasi dan kecepatan reguler dari wahana, sehingga kita dapat mengetahui posisi mata angin dari bumi. Selanjutnya, ada sensor posisi yang menggunakan GPS yang dapat mengetahui posisi geografis dari perangkat tersebut. Selanjutnya, pada drone tipe vertical take-off, akuator yang digunakan adalah Electronic Specific Container digital yang berfungsi untuk mengontrol rotasi per menit untuk menghubungkan antar motor. Kemudian, pada fixed wing menggunakan servo untuk menggerakkan aileron, rudder, dan elevor pada sayapnya. Selanjutnya, servo menerima sinyal digital di dekode, sehingga kendali servo pun akan menentukan kecepatan dari posisi perangkat tersebut dan berpengaruh terhadap pergerakan. Nah, di sini saya menampilkan cara kerja penginderaan jauh drone dalam bentuk gambar agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, ini merupakan gambar drone ataupun pesawat tanpa awak yang memiliki banyak kegunaan dan sekarang perkembangannya sangat pesat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem penginderaan jauh fotografi dan drone. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya di dalam video ini, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.